Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kasipah. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan walaupun di rumah semakin semangat belajarnya ya. Oke teman-teman, kita mau ngebahas lagi pembahasan materi cahaya. Ini adalah part keduanya dan ini membahas tentang cermin. Oke, sebelum dimulai kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cermin. Ya, nah cermin ini adalah salah satu dari alat yang memanfaatkan sifat cahaya, yaitu berupa pemantulan. Ya, sebelumnya kan kita sudah bahas salah satu sifat cahaya adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, cermin adalah alat yang memantulkan cahaya. Cermin ini dibagi dalam 3 jenis. Ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Oke, kita bahas satu-satu ya. Cermin datar. Cermin datar ini menghasilkan bayangan yang sifatnya maya, tegak, dan sama besar. Jadi, bayangan dari cermin datar maya. Apa artinya maya? Maya ini artinya dapat dilihat oleh mata secara langsung tanpa alat bantu. Oke, karena nanti ada lagi lawannya maya namanya nyata. Tuh, nah, nyata adalah kebalikannya maya. Nyata itu tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Dia harus menggunakan alat bantu. Tuh ya. Kemudian tegak. Tegak ini artinya posisi bendanya sama. Kalau dia di atas, maka bayangan yang terlihat juga di atas. Ketika kaki misalkan posisinya di bawah, maka pada bayangan yang terlihat juga posisi kakinya di bawah. Jadi nggak jadi terbalik gitu ya. Nah, maya selalu berpasangan dengan tegak. Tuh, jadi kalau ada maya sudah pasti dia tegak. Tuh ya. Kemudian cermin datar juga sama besar. Artinya bayangan yang terbentuk ukurannya sama besar. Tuh. Jadi tidak dilebih-lebihkan. Ketika kamu bercermin dengan cermin datar, maka seperti itulah ukuran kamu yang tampak di cermin. Tuh ya. Nah, cermin datar ini dimanfaatkan sebagai cermin hias. Tuh, yang biasa ada di rumah-rumah, di kamar, mungkin atau juga bisa jadi ditaruh di kamar mandi. Tuh. Oke. Ini cermin datar. Kita masih membahas cermin datar. Nah, cermin datar jika disusun ya, jika ada 2 cermin datar yang disusun hingga membentuk sudut tertentu, maka jumlah bayangan yang dihasilkan sudah pasti lebih dari 1. Tuh ya, kamu mungkin pernah ke salon atau ke tempat tukang cukur rambut ya. Nah, di sana cermin datar yang dipakai itu biasanya dalam jumlah yang banyak. Sehingga ketika kamu lihat, oh bayangan kamu kok banyak, bukan cuma 1. Nah, sama seperti itu. Ketika disusun cermin datar ini dengan sudut tertentu, bayangan yang dihasilkan bisa lebih dari 1. Berapa jumlah bayangan yang terbentuk? Ini ada rumusnya. Nah, rumusnya ini ya. Jadi N sama dengan 360. 360 ini adalah satu lingkaran derajatnya ya. Jadi 360 derajat per alfa min 1. Tuh ya, artinya 360 dibagi dulu nanti sama alfanya, baru dikurang 1. Apa itu N dan apa itu alfa? N adalah jumlah bayangan. Sementara alfa adalah sudut antara 2 cermin. Tuh ya, ini adalah sudutnya. Jadi jumlah bayangan adalah 360 derajat dibagi sudut antara 2 cerminnya, kemudian dikurang 1. Oke, itu cermin datar ya. Nah, kita langsung ke contoh soal supaya lebih aplikatif. Kita bahas. Nah, ini adalah contoh soalnya. Yang pertama, sebuah benda diletakkan di antara 2 cermin datar yang membentuk sudut berikut. Lihat ya, ini ada 2 cermin, kemudian sudut yang terbentuk adalah 60 derajat. Jumlah bayangan yang dihasilkan adalah, tadi rumusnya kita udah tahu ya. Kita masukkan ke dalam rumus ini. N sama dengan 360 per alfa atau sudut dikurang 1.
Sudutnya 60, maka 360 dibagi 60, ini adalah 6, kemudian dikurang 1. Hasilnya berarti jumlah bayangan yang terbentuk 5 bayangan. Oke, gampang kan? Ini sambil kamu catat ya. Kita next ke contoh soal berikutnya. Kalau ini yang ditanya jumlah bayangan, ini kita balik. Yang ditanya adalah sudutnya. Oke. Sebuah benda diletakkan di antara dua buah cermin datar yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk sudut satu sama lain. Jika terbentuk sejumlah 11 bayangan, maka berapa sudutnya? Tuh ya. Kita masukin, ini caranya pakai rumus yang sama. Nah, karena di sini sudah diinformasikan bahwa jumlah bayangan yang terbentuk adalah 11. Kita masukkan angkanya ya. N ini kita ganti 11. Sama dengan, kita turunin ini, 360 per alfa dikurang 1. Oke. Nah, min 1, ini kan min 1. Kalau di matematika, kita ngumpulin angka ya. Jadi ini kita keluarkan ke sebelah sini, kita pindah ruaskan. Jadi yang tadinya minus, karena pindah ruas, jadi plus. Ya, 11 ditambah 1 sama dengan, ini udah hilang tadi, udah kita keluarin. Jadi tinggal 360 per alfa. 11 tambah 1 adalah 12. Kemudian 360 per alfa. Maka alfanya atau sudutnya adalah 360 dibagi 12. Jadi jawabannya 30 derajat. Oke, gampang ya. Kita next. Nah, ini soalnya kita buat tingkatannya lebih tinggi. Oke. Ada dua cermin datar disusun, membentuk sudut sehingga terbentuk sejumlah bayangan seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Ini ada keterangannya, ini ada gambarnya. B adalah benda, B aksen adalah bayangan. Ya, kita lihat benda. Nah, bendanya di sini cuma ada satu ya bendanya. Sementara B aksennya ada banyak. Kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi jumlah bayangan di gambar ini ada 5. Tuh ya. Nah, sementara sudut di sini belum tahu. Jadi jumlah bayangannya tahu, artinya nanti kita bisa mencari berapa sudut di sini. Oke. Tapi soalnya belum selesai ya. Jika sudut cermin diperkecil 15 derajat. Nah, sudutnya kan tadi di sini ada. Tapi belum tahu nih, nanti kita cari. Kalau udah kita cari, kita kecilin dia 15, kemudian kita harus mencari jumlah bayangan yang terbentuk menjadi, jadi jumlah bayangannya pasti nggak 5 lagi kayak di gambar, pasti berubah ya. Oke, langkah pertama, kita cari dulu berapa sudut di antara dua cerminnya. Oke, kita masukkan N sama dengan 360 per alfa dikurang 1. Jumlah bayangannya 5. Tadi kita udah hitung ya. 5 sama dengan 360 per alfa dikurang 1. Min 1 pindah ruas jadi positif. 5 ditambah 1, 6. Kemudian 360 kita bagi sama 6 di sini. Hasilnya 60 derajat. Berarti sudut yang di sini 60 ya. Nah, kemudian soalnya meminta kita mengecilkan 15, artinya dia dikecilin 15, berarti dikurangin 15 derajat. Maka 60 dikurang 15, 45 derajat. Berarti jumlah bayangannya menjadi berapa? Kita cari lagi pakai rumus yang ini, rumusnya sama ini aja ya. N sama dengan 360 per 45, kita masukin angkanya, sudut yang baru, dikurang 1. 360 dibagi 45, 8. Kurang 1, jadi 7 bayangan. Oke, gampang ya. Nanti dilihat-lihat lagi. Next. Nah, adalah contoh soal berikutnya, keempat. Ini kita tidak menghitung ya. Benda terletak di depan cermin datar.
pembentukan bayangan yang benar ditunjukkan oleh gambar. Oke. Ini mirip seperti konsep pencerminan di matematika. Oke, jadi ini mudah ya. Tuh, yang mana gambarnya udah ketahuan, ketebak? Dilihat. Yang 1 dan 4 yang betul ya. Jadi konsepnya tadi dia pembentukan bayangan di cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Tuh, artinya tegak, ya kalau ini dia seperti ini, tiduran begini ya, ini juga sama, begini. Kemudian yang ini berdiri, ini juga di sini berdiri. Di sini warnanya abu-abu, hitam, di sini juga. Yang ini putih, di sini juga. Sama, tuh ya, ukurannya sama besar. Tuh, jadi 1 dan 4. Kita cek, 2 sama 3 kan salah ya. Harusnya gambarnya kayak gimana ya? Harusnya begini dan begini. Oke, harusnya begini ya. Tuh, walaupun nih ukurannya, proporsionalnya tidak sama ya, tapi maksudnya seperti inilah. Anggaplah dia seperti ini ya. Yang 3 harusnya begini dan begini ya. Oke. Jadi, tahu ya kenapa 2 dan 3 salah. Oke, mudah ya. Next, kita selesai dengan cermin datar. Tadi, cermin itu ada 3 jenis, cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Oke, cermin datar sudah selesai, sekarang kita ke cermin cembung. Oke, cermin cembung ini punya sifat divergen, ya, atau menyebarkan cahayanya. Tuh, jadi dia cahaya itu disebarkan atau disebut juga dengan divergen. Kemudian, bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung sifatnya adalah maya. Tadi kalau maya, pasangannya pasti tegak. Jadi maya di sini pasti tegak. Kemudian dia diperkecil, ya, dan lebih dekat dibandingkan jarak bendanya. Tuh, maya, tegak, diperkecil, dan lebih dekat dibanding jarak bendanya. Ini sifat bayangan dari cermin cembung, ya. Atau secara ringkas adalah maya, tegak, diperkecil. Kalau cermin datar tadi maya, tegak, sama besar. Ini bedanya di sini aja nih, ya. Dia nggak sama besar, tapi lebih kecil. Nah, ini dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk spion mobil, spion motor, kemudian juga kalau kamu misalkan berada di tikungan ya, biasanya ada kaca yang besar sekali di jalan. Nah, itu juga cermin cembung. Tuh ya. Nah, kalau kamu lihat misalkan benda yang dibentuk oleh kaca spion ini, bayangan yang terbentuknya, misalkan mobil atau motor yang tertangkap, gambarnya menjadi, bayangan yang dibentuk menjadi lebih kecil ya, makanya dia disebut diperkecil. Oke, itu cermin cembung ya. Nah, kalau cermin datar, itu permukaannya datar alias rata, cermin cembung nggak rata, tapi dia melengkung. Melengkungnya ke arah luar. Oke, nih melengkung ke arah luar. Jadi seperti ini, seperti huruf C ini. Nah, lengkungannya ini disebutnya adalah cermin cembung ya. Atau kalau kamu lihat sendok, nah permukaan luarnya sendok, bagian bawahnya sendok, nah itu adalah permukaan yang cembung. Jadi cermin cembung seperti itu, melengkung ke arah luar. Oke, kita next sekarang ke cermin cekung. Nah, cermin cekung ini punya sifat mengumpulkan cahaya. Kalau tadi cermin cembung adalah menyebarkan cahaya, divergen, maka cermin cekung mengumpulkan cahaya atau konvergen. Cermin cekung ini dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai kompor matahari atau alat pembangkit tenaga listrik surya ya. Kemudian bisa juga pemantul cahaya pada teleskop bintang, pemantul cahaya pada lampu sorot atau lampu senter. Kemudian juga penangkap sinyal pada antena parabola. Nah, ini cermin cekung. Sifat bayangan yang dihasilkan ini berbeda dari cermin datar dan cermin cembung. Ini tergantung dari letak bendanya. Tuh. Artinya sifat bayangannya bisa beragam. Beragamnya seperti apa? Nah, ini nanti kita akan bahas pada pembahasan berikutnya.
Jadi kali ini kita cukupkan dulu. Yang berikutnya kita masih ada pembahasan tentang cermin cekung, sifat bayangannya, dan nanti ada rumus untuk pencerminan. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bisa difahami ya. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Selamat belajar teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah, kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.